Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai Working Explicit Cursor dengan dosen pembimbing Rengga Asmara. Setelah mempelajari pelajaran kali ini, Anda diharapkan bisa untuk membedakan antara explicit dan explicit cursor, mendiskusikan kapan dan mengapa menggunakan explicit cursor, menggunakan PL/SQL record variable, dan menulis kursor untuk looping. Setiap SQL statement dieksekut oleh Oracle Server yang memiliki individual kursor yang berasosiasi dengan implicit kursor, mendeklarasikan untuk semua DML dan PL/SQL select statement. Explicit kursor mendeklarasikan dan menamai oleh programmer. Berikut merupakan explicit cursor function. Mengontrol explicit cursor, langkah-langkahnya adalah declare, open, fetch. Apabila tidak empty maka akan di-fetch kembali, namun apabila empty maka akan close atau meriliskan active set. Mengontrol explicit kursor yang pertama adalah membuka kursor, yang kedua adalah fetch a row sampai kosong, yang ketiga adalah menutup kursor. Untuk mendeklarasikan sebuah kursor, sintak yang digunakan adalah kursor, nama kursor is select statement. Jangan menginkludkan into clause ke dalam kursor deklarasi. Jika proses baris di dalam spesifikasi sequence diinginkan, menggunakan order by clause di query. Untuk mendeklarasikan kursor, berikut adalah contohnya. Untuk membuka kursor, yang digunakan adalah open nama kursor. Open nama kursor untuk mengeksekut query dan mengidentifikasi active set. Jika query dikembalikan tanpa baris, tidak ada exception yang menggunakan kursor atribut untuk mengetes setelah fetch. Fetching data dari kursor, sintaknya yaitu fetch nama kursor ke dalam variable, retrieve the current row values into variable, menginputkan beberapa nomor yang sama ke dalam variable, menggabungkan setiap variabel untuk berkoresponden dengan kolom position, tes untuk melihat jika kursor terdiri dari row. Fetching data from kursor, contohnya adalah untuk menutup kursor dapat digunakan perintah close nama kursor. Close kursor setelah mengkomplitkan processing dari baris, membuka kembali kursor jika diinginkan. Jangan berusaha untuk memfetch data dari kursor setelah ditutup. Explicit kursor atribut terdiri dari %isOpen dengan tipe boolean, %notFound dengan tipe boolean, %found dengan tipe boolean, serta %rowCount dengan tipe number. %open. Fetch row hanya ketika kursor dibuka. Menggunakan %isOpen kursor atribut sebelum menunjukkan fetch to test jika kursor dibuka. Untuk mengontrol multiple fetch, proses several row from explicit cursor menggunakan loop. Fetch a row with each iteration. Menggunakan explicit cursor atribut untuk mengetes kesuksesan dari setiap fetch. Menggunakan %notFound dan %rowCount atribut. Menggunakan %rowCount kursor atribut untuk meretrieve dan sebuah exact number dari baris. Menggunakan %notFound kursor atribut untuk membandingkan ketika akan keluar dari looping. Berikut merupakan contoh kursor. Kursor dan record. Proses kursor active set by fetch value untuk PL/SQL. Kursor untuk looping. Kursor untuk looping adalah shortcut proses explicit kursor. Implicit open, fetch, exit, dan close occur. The record is implicitly declared. Kursor untuk looping, print a list dari employee yang bekerja pada sales department. Kursor untuk looping menggunakan subquery tidak membutuhkan pendeklarasian kursor.
Pada pelajaran kali ini, Anda akan belajar mengenai membedakan kursor tipe. Implicit cursor digunakan untuk DML statement dan single row query, sedangkan explicit cursor digunakan untuk query 0, 1, atau lebih dari kursor. Memanipulasi explicit cursor, mengevaluasi kursor status dengan menggunakan kursor atribut. Penggunaan kursor untuk looping.